Hey, apakah kalian tahu seperti apa sih proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia? Yuk simak penjelasan lengkapnya disertai teori-teori pendukungnya di video berikut. Kamu tahu gak sih, kalau dahulu, jauh sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, sudah ada orang-orang yang lebih dahulu sampai ke Nusantara. Orang-orang ini adalah para pedagang dari India dan Tiongkok. Melalui jalur pedagang mereka lah, agama Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia. Kamu juga harus tahu, kalau masing-masing dari agama Hindu-Buddha melahirkan kerajaan-kerajaan yang besar di Nusantara. Contohnya, Sriwijaya, yang merupakan kerajaan bercorak agama Buddha, dan Majapahit yang merupakan kerajaan bercorak di agama Hindu. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bagaimana agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Nusantara. Menurut para sejarawan, cara masuk dan prosesnya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi dua. Pertama, masyarakat Nusantara berperan pasif. Orang India dan Tiongkok datang ke Nusantara, kemudian menyebarkan agama Hindu-Buddha kepada masyarakat lokal. Kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif. Masyarakat Nusantara belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam. Kemudian, kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Dari dua cara tersebut, muncul 4 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha. 3 teori menempatkan masyarakat Nusantara sebagai pihak yang berperan pasif, atau suatu teori lainnya menempatkan masyarakat Nusantara sebagai pihak yang berperan aktif. Mari kita bahas satu persatu masing-masing teorinya. Teori arus balik berkaitan dengan proses masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang diketahui, masuknya agama Hindu-Buddha berlangsung berbarengan dengan aktivitas perdagangan internasional yang terjadi di Nusantara. Di masa itu, penyebaran agama Hindu-Buddha tidak bisa dilepaskan dari letak wilayah Indonesia yang strategis. Wilayah Indonesia yang strategis berada di tengah jalur pelayaran dua peradaban terbesar, yakni India dan Tiongkok. Hal ini menyebabkan ramainya lalu lintas perdagangan orang-orang pada masa itu, sebagaimana dijelaskan pada buku Explorer Sejarah Indonesia Jilid 1 untuk SMA dan MA kelas 10 oleh Dr. Abdurrahman. Hingga tidak mengherankan jika beberapa wilayah-wilayah di Indonesia yang menjadi tempat persinggahan kapal ikut terpengaruh dengan ajaran agama Hindu-Buddha yang dibawa oleh para pedagang dari India maupun Tiongkok. Di samping itu pula, hubungan pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina menempuh pantai Sumatera Barat, selatan Sunda, Laut Jawa, dan Selat Makassar. Oleh karenanya, pada abad ke-5 Masehi, di wilayah Indonesia muncul kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan yang bercorak agama Hindu-Buddha diantaranya Tarumanegara, Medan Kamulan, Kanjuruhan, dan Kutai. Sedangkan kerajaan yang bercorak agama Buddha terlihat pada kerajaan Holling, Kalingga, dan Sriwijaya. Pembangunan wihara ini digunakan sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh-tokoh yang berasal dari Sriwijaya. Pembangunan wihara ini kemudian dikabulkan oleh Raja India. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para tokoh-tokoh tersebutlah yang nantinya kembali ke Nusantara dan menyebarkan ilmu yang telah didapat, yaitu mengenai agama Hindu-Buddha. Namun ada kelemahan teori arus balik, yaitu kemungkinan orang Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha sangat sulit. Hal ini karena adanya saat keadaan masyarakat pasif-pasif. Kemudian, mengenai diutusnya Brahmana oleh raja-raja di Nusantara juga masih menjadi misteri, karena Brahmana memiliki peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar. Menurut teori Vaishya, agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat perdagangan dari India bermukim untuk sementara waktu di Nusantara. Para pedagang itu bukan hanya membawa barang-barang dagangannya, tetapi juga membawa adat dan kebiasaan dari negaranya. Teori ini menyatakan bahwa masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia karena peranan dan pasifisasi aktif dari penduduk Nusantara dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha.
berpendapat bahwa pedagang India memiliki peran besar dalam penyebar agama Hindu. Kedatangan para pedagang dari India selain melakukan perdagangan juga memperkenalkan ajaran agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Kelebihan teori Waisya adalah para pedagang golongan Waisya banyak yang melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudian mereka memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha pada masyarakat Nusantara. Bukti yang memperkuat teori Waisya ini adalah terdapat kampung keling, yaitu perkampungan para pedagang India Indonesia yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, antara lain Jepara, Medan, Aceh, dan Malaka. Para pedagang India yang menetap maupun tidak melakukan perkawinan dengan warga lokal di Indonesia. Dari pernikahan itulah, ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai tersebar ke dalam keluarga, hingga mereka dikaruniai sebuah dan keturunan itulah yang kemudian meneruskan ajaran dan kebudayaan agama Hindu-Buddha. Bahan teori ini adalah ajaran agama Hindu-Buddha ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk membacanya. Yang mampu menulis aksara Pallawa dan membaca bahasa Sanskerta setidaknya berada dalam pada kasta Brahmana. Maka dari itu, kasta Waisya umumnya akan kesulitan untuk mempelajari ajaran agama Hindu-Buddha. Hal ini berlawanan dengan teori Waisya yang berpendapat bahwa para pedagang Waisya mampu membaca Sanskerta dan menyebarkan ajaran agamanya. Dan para pedagang yang datang ke Indonesia tujuannya hanya untuk berdagang, sehingga tidak kemungkinan untuk menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha. Mereka hanya berfokus untuk berdagang guna mendapatkan penghasilan supaya bisa bertahan hidup. Teori kesatria tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah hasil dari akulturasi dari budaya India. Hampir semua unsur budaya India, baik itu adat istiadat, agama, hingga kebiasaan sehari-hari, masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, beberapa daerah di Indonesia memiliki benda-benda bersejarah dengan bercorak agama Hindu-Buddha, kesenian daerah dengan Nusantara Hindu-Buddha, dan kebiasaan hidup yang sesuai dengan Hindu-Buddha. Dengan kata lain, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia memiliki pengaruh terhadap bangsa dan negara Indonesia itu sendiri, mulai dari bahasa, teknologi, politik, sistem sosial, bangunan, dan aksara. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha memang hasil dari akulturasi budaya dan yang berarti ada agama dan kebudayaan yang masuk ke Indonesia, baik itu dibawa oleh pedagang, ksatria, pendeta Hindu-Buddha, dan lain-lain. Selain itu, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha melalui jalur laut, karena pada saat itu jalur yang paling strategis untuk dilalui oleh orang-orang yang berasal dari India adalah jalur laut. Maka dari itu, siapa yang membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masih diperdebatkan oleh banyak orang termasuk para ahli sejarah itu sendiri. Teori ksatria didukung oleh para ahli yang menjelaskan bahwa pada sekitar abad ke-4 hingga abad ke-5 banyak para ksatria yang melarikan diri karena pengolakan politik di India. Para ksatria yang melarikan diri kemudian mendiami wilayah Indonesia, mendirikan perkumpulan atau komunitasnya, sehingga berkembang menjadi sebuah kerajaan. Di samping itu, ada beberapa poin yang menjelaskan terkait kelebihan dari teori hipotesis ksatria, diperkuat dengan cerita Panji yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang memperlihatkan adanya proses penaklukan daerah-daerah Indonesia oleh para ksatria. Inti dari hipotesis yang dikembangkan oleh C.C. Brugge. Menurutnya, kepala suku di wilayah Indonesia banyak yang menjanjikan hadiah yang besar apabila para ksatria asal India mampu menyelesaikan masalah kekuasaan antar suku. Selain itu, ilmuwan L. Moles berpendapat bahwa para golongan ksatria dari India kebanyakan berasal dari keluarga kerajaan. Karena pengolakan politik, mereka kemudian melarikan diri ke Indonesia hingga mendirikan sebuah pemerintahan baru yang masih melakukan hubungan dengan India. Kelemahannya adalah ksatria-ksatria tidak dapat berbahasa Sanskerta yang menjadi induk bahasa bagi kitab suci agama Hindu. Selain itu, kurangnya fakta yang membuktikan bahwa para ksatria dari India menaklukkan wilayah Indonesia dengan mendirikan sebuah pemerintahan baru. Pasalnya, tidak ada bukti tertulis yang membuktikan bahwa para ksatria dari India melakukan kolonialisasi di Indonesia. Menurut teori Brahmana, masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, yakni golongan yang menguasai segala ajaran adat, pengetahuan, dan keagamaan agama Hindu. Sebab, kaum Brahmana datang ke wilayah Indonesia atas undangan para raja di Indonesia awal abad Masehi.
Berdasarkan kemampuan yang lebih dalam mengenai agama Hindu, para ahli sejarah meyakini bahwa golongan Brahmana yang berperan penting dalam menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Golongan Brahmana atau orang suci pada zaman dahulu dikenal dengan sebutan empu, resi, begawan, ataupun danghyang. Kaum Brahmana merupakan golongan yang paling tahu dan paling paham kaitan ajaran agama Hindu. Penyebaran ajaran agama Hindu dapat dikatakan sebagai tugasnya. Teori Brahmana lebih dominan dibandingkan teori lainnya, sebab kaum Brahmana merupakan golongan yang paling menguasai soal keagamaan seperti mendalami kitab-kitab suci. Brahmana artinya umat Hindu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, sebagaimana telah dituliskan dalam Chandogya Upanishad 4.1, yaitu Enkam Eva Avityam Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua. Kaum Brahmana merupakan golongan yang paling tahu dan paling paham terkait ajaran agama Hindu. Penyebaran agama Hindu dapat dikatakan sebagai tugasnya. Selain itu, penemuan sejarah terkait prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dianggap sama dengan bahasa yang digunakan di India. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa kelas tinggi dalam kebudayaan Hindu dan tidak semua orang mampu membaca atau menuliskannya. Karena hanya golongan Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta, sehingga golongan inilah yang kemungkinan besar menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Teori yang dibuat oleh J.C. van Leeuwen didukung oleh seorang ahli sejarah sekaligus arkeolog yang bernama Frederik David Kahn Busch atau sering disapa dengan nama F.D.K. Busch. Kaum Brahmana merupakan tingkatan tertinggi dalam kasta agama Hindu. Seorang yang sudah mempelajari kaum Brahmana berarti sudah mampu mempelajari ajaran agama. Bukan hanya mempelajari ajaran agama Hindu, tetapi kaum Brahmana sudah dapat mengartikan ajaran-ajaran agama Hindu yang ada di dalam kitab Weda. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh kaum Brahmana itu, menguatkan bahwa teori Brahmana benar ada. Kebenaran dari teori Brahmana ini semakin kuat kebenarannya karena semua fakta-fakta yang ada di dalam teori ini diambil dari prasasti-prasasti peninggalan kerajaan. Prasasti-prasasti bekas peninggalan kerajaan bisa dikatakan sebagai catatan yang ditulis oleh anggota kerajaan pada saat itu, sehingga kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi, hampir semua prasasti ditulis menggunakan bahasa Sanskerta atau aksara Pallawa, yang dimana semua tulisan ini digunakan pada zaman kerajaan. Teori Brahmana menjadi lemah karena di agama Hindu ada sebuah aturan yang melarang kaum Brahmana untuk menyeberangi lautan. Seseorang yang sudah mendapatkan kasta Brahmana, jika melanggar aturan tersebut, maka orang tersebut akan kehilangan kasta Brahmana. Jika kasta Brahmana sudah tidak melekat pada diri seseorang, maka orang tersebut hanya menjadi rakyat biasa. Sementara, bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa yang ada di dalam kitab Weda merupakan faktor yang dapat melemahkan teori Brahmana. Hal ini dikarenakan bahasa dan aksara tersebut tidak dapat dibaca oleh para raja, sehingga untuk memahami makna dari bahasa dan aksara tersebut memerlukan kemampuan Brahmana. Bagaimana? Sudah tahu kan bagaimana proses serta teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Ya, bangsa India dan Tiongkok berperan besar terhadap proses tersebut. Selain membawa dan menyebarkan kepercayaan, mereka juga menghasilkan peninggalan pranama, kata, dan simbol-simbol yang tanpa disadari sering kita jumpai. Tanpa disadari, materi tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia sudah semua saya. Semoga apa yang saya jelaskan mampu menambah wawasan tentang agama Hindu-Buddha. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada materi yang kurang tepat ataupun yang lainnya. See you next time and bye-bye.